Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa di FM Channel. Pada kali ini kita membahas tentang soal-soal yang mudahan tidak jauh dari persiapan PAS ya. Para siswa sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan seksama dan dapat dipahami bersama juga. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu soal. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan organ reproduksi laki-laki, di mana yang pilihan pertamanya itu endometrium. Endometrium ini pada perempuan ya, jelas ya. Skotrum itu pada laki-laki, uretra juga pada laki-laki, epididymis pada laki-laki, cervix itu perempuan, fimbriae itu pada perempuan. Jadi kita jawabannya adalah memilihnya 2, 3, dan 4. Tuh. Untuk soal yang entah nomor berapa ini enggak ada nomoran. Kita lanjut nomor selanjutnya. Pasangan di antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang benar adalah. Oke, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, skotrum berfungsi sebagai pembungkus testis. Nah, ini yang benar ya, benar ini skotrum. Skotrum itu kulit yang paling luar untuk pembungkus testis. Epididymis untuk memproduksi sperma. Nah, ini epididymis bukan yaitu untuk menyimpan sperma yang belum matang, jadi disimpan sementara di dalam epididymis. Uretra berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, ini belum juga. Dan vas deferens berfungsi sebagai tempat reproduksi sperma. Jadi jawabannya yang A ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur ditunjukkan oleh gambar. Di sini ada beberapa gambar pilihan ya. Kita jelaskan. Nah, di sini. Jadi yang A, yang ini adalah ovarium. Ovarium ini adalah penghasil sel telur ya, atau ovum. Nah, disinilah tempat penghasilan sel telur. Terus di sini ada tuba fallopi untuk jalannya sel telur ke dalam rahim atau uterus. Ini infundibulum ya. Ini rumbe-rumbe yang akan menangkap atau corong yang akan menangkap sel telur dan untuk menunjuknya ke tuba fallopi langsung ke dalam rahim. Uterus atau rahim tempat penyimpanan, tempat implantasi, tempat penyimpanan perkembangan sel telur menjadi zigot, embrio, dan menjadi bayi ya di sini. Baik, jadi jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ovarium adalah tempat terjadinya. Nah, ovarium di sini ya. Nah, ini ada jelas ini ovarium ya. Fertilisasi itu adalah terjadinya penggabungan sperma dengan sel telur ya. Nah, itu namanya vertilisasi. Implantasi adalah untuk menanamnya sel yang sudah fertilisasi di dalam rahim itu ya. Jadi si zigot itu menanam ke dalam rahim dan keluar lagi, namanya implantasi. Yang selanjutnya adalah perkembangan bayi, dan yang terakhir adalah pematangan ovum. Jadi ovarium adalah tempat terjadinya pematangan ovum. Jawabannya adalah yang ini ya, pematangan ovum. Oke, lanjut. Pada siklus menstruasi, apabila fertilisasi tidak terjadi, maka akan terjadi peristiwa berikut. Kecuali, fertilisasi itu terjadi kalau adanya sperma dan sel ovum bersatu ya. Itu terjadi fertilisasi. Ini tidak akan terjadi kehamilan ya. Yang akan terjadi adalah menstruasi, luruhnya dinding rahim, hormon estrogen dan hormon progesteron menurun. Jadi jawabannya yang kehamilan itu, atau kalau di A, B, C, D berarti kita pilih yang A. Dilanjut. Pasangan DNA yang berfungsi menentukan sifat atau ciri tertentu kepada keturunannya disebut. Nah, ini
kita jelaskan. Nah, gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap induk ke keturunannya dan sebagai mengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Berarti jawabannya A ya, gen. Terus yang ini ada lagi lokus. Lokus adalah merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom karena kromosom berbentuk berkas panjang. Ia dapat dianalogikan sebagai suatu kalung, itu lokus ya. Jadi tidak nyambung dengan pertanyaannya. Berarti yang B salah. Yang C selanjutnya apa itu kromosom? Kromosom itu adalah struktur yang berbentuk bisa diibaratkan seperti tali dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya ada protein serta satu buah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat Anda memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua, namun dengan ciri khasnya tersendiri. Jadi antara anak dan ayah atau ibu pasti ada mirip, tapi ada ciri khasnya, ada bedanya sedikit. Yang terakhir ini haploid apa? Nah di sini haploid dan diploid adalah dua tingkat ploidi. Ploidi itu istilah dalam biologi yang menunjuk pada satuan banyaknya genom, ya, himpunan kromosom dasar yang dimiliki oleh sel makhluk hidup yang terlihat dalam sel, itu ploidi. Kalau haploid adalah sel yang hanya mengandung satu set kromosom, sedangkan sel diploid adalah sel yang berisi dua set kromosom. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat kepada keturunannya disebut, nah ini sangat jelas sekali ya, jawabannya adalah genetika. Kalau biomolekuler itu senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk biologis. Kalau bioteknologi adalah biotu hidup, teknologi. Jadi menggunakan unsur hewan yang kecil ya, seperti hasilnya tuh tape, terus cuka, yogurt, dan semuanya nanti mungkin semester 2 kita belajarnya. Kalau aritmatika adalah bagian dari pelajaran matematika. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini terdapat ciri penyakit sebagai berikut. Pertama, gejala awal berupa borok. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Yang kedua, biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. Ketiga, disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, pallidum ya. Nah, yang sangat itu kan adalah yang ketiga ya. Terus ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit. Nah, ini jawabnya adalah sifilis. Kita jelaskan apa itu Gonorrhea. Ya, Gonorrhea. Gonorrhea itu gejalanya berupa nyeri buang air kecil dan cairan abnormal pada penis atau vagina, jadi bisa pada laki-laki atau perempuan. Pria mengalami nyeri di testis, sedangkan wanita mengalami nyeri di perut bagian bawah. Pada beberapa kasus Gonorrhea ya tidak memiliki gejala. Terus yang selanjutnya herpes simplex genitalis. Nah, di sini ciri-cirinya luka lepuh berisi cairan berwarna merah di sekelilingnya dan muncul secara berkelompok. Area luka terlihat bengkak dan terasa lunak ketika ditekan. Luka lepuh akan pecah mengeluarkan cairan atau darah lalu membentuk koreng. Kalau HIV di sini mungkin kekebalan tubuh ya, virus yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia berkurang, itu HIV. Kalau penyakitnya menjadi AIDS. Oke, kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah sifilis. Selanjutnya kita teruskan. Bagian testis yang berperan dalam menyimpan sementara sperma disebut, nah ini sudah dijelaskan tadi ya, ada ya. Nah, ini adalah epididymis. Terus selanjutnya apa? Tubulus seminiferus. Fungsinya ini jaringan berbentuk seperti pembuluh-pembuluh kecil yang terkumpul dan merupakan bagian terbanyak di testis. Sel dan jaringan yang ada di tubulus ini berperan dalam proses pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. Oke. Terus yang selanjutnya ini vesiculus seminalis. Ini adalah membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi manusia.
wanita. Dengan begitu, sperma akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa bertemu dengan sel telur. Yang terakhir itu adalah vas deferens. Ini memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Jadi jawabannya adalah B, epididymis. Lanjut. Nah, berapakah jumlah kromosom pada sel tubuh manusia? Di sini ada 22 buah. Terus B 23 buah. Nah, 44 buah dan 46 buah. Yang benar adalah 46 buah. Seharusnya ini juga bisa 23 pasang. Kalau 23 pasang benar ya. Kalau pasang ininya. Tapi karena buah ya salah. Jadi kita jawabnya yang D. Kita lanjut. Oke, muatan-muatan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain dapat disebut sebagai ini jadi medan listrik ya. Nah, ini udah pembahasannya ada pada listrik statis yang kedua. Oke, yang kedua ini juga pembahasnya ada pada listrik yang kedua ya. Ini jawabannya adalah D, 10⁻8 Newton per kolom. Lebih jelasnya silakan lagi buka link YouTube-nya pada listrik statis bagian kedua. Oke, yang ketiga. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Nah, jawabannya C adalah 8 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Ini juga penjelasannya sudah di penjelasan listrik statis bagian kedua. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Suatu kejadian disebabkan adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Nah, ini namanya adalah petir ya. Jadi petir itu adalah loncatan muatan listrik dari awan satu ke awan yang lain ataupun dari awan ke bumi. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan listrik yang kedua, yaitu listrik statis kedua. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ketika malam dalam keadaan mendung, biasanya di kejauhan kelihatan adanya kilatan cahaya yang datang. Nah, ini yang dating ya, yang datang dari awan satu ke awan lainnya. Ada kalanya menuju bumi. Hal demikian merupakan sebuah fenomena atau kejadian alam yang sering terjadi secara lumrah, dan itu biasa disebut. Itu namanya kilat. Oke, lanjut. Ketika hujan besar ataupun kecil, sering terdengar suara. Ini suara yang sangat memekakan telinga. Cok bahasa keren nama ruas. Kadang suara itu sampai membuat nangis anak carorik budak tesieuneun dan membuat kaget sampai ketakutan orang dewasa. Kaca jendela pun jadi bergetar dibuatnya karena kerasnya suara tersebut. Biasanya kita menyebutnya dengan nih adalah guntur atau guru ya. Kita lanjut. Nah, nih ada sebuah gambar. Ini manakah benda yang berpotensi rendah? Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu listrik statis yang kedua ya. Nah, kita bahas sedikit lah. Nah, ini ada dua buah benda A dan B ya. Dan yang A positifnya ada 3, yang ini yang B positifnya ada 2. Jadi kalaupun ini positif, tetap saja dia memiliki elektronnya yang di B itu sangat banyak. Kenapa? Karena dia sedikit positifnya, maka ini banyak sekali elektronnya. Yang A itu banyak positifnya, berarti sedikit sekali elektronnya. Maka ini dua benda ini muatannya berbeda. Kalau berbeda berarti dia memiliki beda potensial. Nah, ya di sini dikatakan beda potensial yang rendah adalah yang mana? Benda yang memiliki elektronnya yang sedikit. Beda potensial yang rendah adalah yang memiliki elektronnya yang banyak. Nah, elektronnya yang banyak berarti yang B. Ya, yang B. Ini potensial tinggi karena dia kekurangan elektron, yang ini potensial rendah. Oke, kita lanjut.
Untuk lebih jelasnya silakan lagi buka linknya di YouTube, yaitu listrik statis bagian 2 ya. Kita lanjut. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyala senter adalah, nah ini mohon maaf para siswa sekalian, Bapak mengaju ke listrik dinamis tapi yang sederhana saja ya, karena untuk menambah kompetensi dasarnya, walaupun tidak dibahas tapi kita bahas di sini. Nah, listrik dinamis itu listrik yang dinamis itu bergerak. Kalau yang statis kan diam, hanya perpindahan elektron saja. Yang ini ada perpindahannya arus karena perbedaan potensial tersendiri. Oke, di sini perubahan energi yang terdapat pada baterai yang menyalakan senter adalah, nah, ada baterai, ada senter, dan ada bola lampunya mungkin ya. Kalau di dalam baterai itu ada yang namanya serbuk salmiak. Nah, di sana adalah mengandung energi, mengandung kimia. Jadi energinya energi kimia. Dari baterai ini disambungkan oleh kabel ya, atau konduktor ke lampu. Maka disinilah akan terjadi aliran listrik. Nah, itu kalau ada aliran listrik namanya energi listrik. Dan listrik ini mengalir pada sebuah lampu. Lampu itu dan menyala. Maka nyalanya itu menjadi cahaya. Nah, cahaya itu disebut energi cahaya. Maka kita pilih yang pertama adalah energi kimia, terus menjadi energi listrik, menjadi energi cahaya. Kalau misalnya setrika, setrika itu energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Kalau radio, radio berarti energi, kalau pakai batu baterai energi kimia, listrik, dan jadi energi suara ya. Tuh, lanjut. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah apa ini? Salah satu upaya penghematan energi listrik, A. Menggunakan oven listrik untuk memanaskan makanan. Sebaiknya pakai oven api ya, atau dulu itu ada yang oven ya. Kalau misalnya ingin hemat ya silakan pakai kompor ya. Ini jangan dipilih yang A. Tapi kalau misalnya mampu silakan saja gunakan untuk mempermudah. Tapi di sini kita judulnya tuh menghemat energi. Jadi yang A tidak disarankan. Yang B, menggunakan lampu bohlam dengan cara yang besar agar terang. Nah, ini juga kalau misalnya perlu penerangan ya silakan saja. Tapi di sini tidak disebutkan untuk apa-apanya. Kalau misalnya cukup untuk melihat saja, ya, itu tidak terlalu terang karena akan merusak juga. Pertama keuangan, kedua mata kita akan rusak karena silaunya ya. Yang C, seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian. Nah, rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang penyambungannya itu positif negatif itu ya. Mungkin kita bahas nanti pas pertemuan, mudah-mudahan kita bertemu pada Januari nanti dan kita bahas. Jadi kelebihan dari rangkaian paralel ini dia akan menghemat arus ya. Kalaupun misalnya di rangkaian seri atau berjajar itu akan memperbesar arusnya sehingga listrik akan mahal. Jadi kita yang C ini sangat direkomendasikan. Jadi jawabannya adalah C itu. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel. Terus membiarkan terhubung dengan stop kontak meskipun tidak menggunakan peralatan listrik. Nah, ini juga stop kontak ya. Stop kontak. Ini sebetulnya tidak apa-apa tapi tidak berhubungan dengan menghemat energi. Tapi yang menghemat energi adalah yang C. Kalau yang D itu adalah hanya rangkaian listrik yang terbuka ya. Jadi tidak bisa dialirkan arus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tolong karena ini pelajaran yang baru nih.
dan ini sering keluar dalam ujian nantinya. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti tabel berikut. Nah, ini ya. 4 buah lampu 20 watt, 3 jam, pendingin atau AC 450 watt, 6 jam rata-rata pemakaiannya. LCD atau proyektor atau kita menyebutnya infocus ya. Itu dayanya 100 watt selama 6 jam, komputer 350 watt 6 jam. Pertanyaannya, biaya listrik yang harus dibayar untuk tersebut kalau asumsi 1 bulan 30 hari dan 1 kWh-nya 385. Oke, kita bahas. Nah, di sini kita tulis lagi seperti ini ya. Nah, yang ini karena 4 ya. 4 buah lampu dikali 20 itu 80 kali 3 240 watt. Ini satuannya watt ya. Jadi dikalikan. Kalau 4 ya 4, kalau 1. Nah, ini AC itu 1. Nah, 1 kali 450 kali 6 berarti 2700 watt. Nah, terus LCD proyektor ataupun kita menyebutnya infocus ya. Ini 100 watt karena 100 watt kali 6 berarti 600. Kalau komputer ya, komputernya kebenaran ada 350 watt dikali 6 jam yaitu 2100. Setelah ini dikalikan ditambahkan, hasilnya 5640. Nah, ya 5640. Yang ini dibagi dengan 1000. Nah, kenapa dibagi 1000? Karena ini kan watt ya, dijadikan kilo. Nah, kalau watt dijadikan kilo seperti kilometer dijadikan kilometer itu harus dibagi 1000. Maka yang ini watt jadi kilowatt hour atau kWh. Ini juga 5640 dibagi 1000 menjadi 5,64 kWh. Ini kWh ya satuannya. Nah, harga per kWh-nya adalah Rp385. Maka yang kWh ini dikali dengan 385 hasilnya adalah 2171. 2171. Terus 2171 dikali dengan 30 hasilnya adalah 30 dari mana? Karena asumsi 1 bulannya ada 30 hari. Jadi hasilnya 65.142. Nah, itu caranya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan diulangi lagi, kalau mau bisa diganti angka-angkanya lalu dikerjakan di rumah. Baik, para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sukses melalui mimpi-mimpinya dan jangan lupa ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.